Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sepertinya masih kurang semangatnya nih. Saya ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, saya semangat nih. Yuk kita nyanyi bersama lagu Kita Masuk Rumahnya. Masuk ke rumah Tuhan dengan bersama-sama berdoa yang akan dibawakan oleh Mbak Jessica. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan dan istirahat kami semalam. Pagi ini kami mau beribadah bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak pelayan Komisi Anak. Berkatilah jaringan internet kami ya Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan baik. Buat kami mengerti akan firman-Mu yang diajarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita bersukacita dengan menyanyikan lagu dari Kidang Ceria 263 atau Kidung yang diberikan Kidung Baru. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab akan dibawakan oleh Mbak Sesuna. Bacaan minggu ini diambil dari Nehemia 8 ayat 1-10. Bacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba pada bulan ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka Resak berkumpullah
seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, kehadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang mendengar dan mengerti, ia membacakan beberapa bagian dari pada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengar dan mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Dana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyebut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelitika, Azara, Yozabet, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajar Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibaca dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganmu kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Itulah sabda Tuhan. Ceritanya apanya? Ingin tahu? Yuk kita dengarkan.
pagi, halo adik-adik yang dikasihin Tuhan Yesus, anak-anak hebat. Apa kabar? Luar biasa. Wah, Mbak Vivin lihat kalian sudah duduk manis, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng. Kita siap mendengarkan cerita. Coba kalian lihat ya. Jangan terlalu dekat dari layar HP atau layar komputer atau layar TV supaya nyaman melihatnya dan matanya tidak sakit. Nah, yuk. Hari ini Mbak Vivin akan bercerita tentang Nabi Ezra. Kalian pasti senang jika diceritakan oleh papa, atau oleh mama, atau oleh eyang. Senang ya rasanya diceritain. Pasti papa dan mama juga senang membacakan cerita untuk kalian. Mereka dengan senang hati menceritakan cerita-cerita yang bagus-bagus. Seperti Imam Ezra kali ini atau Nabi Ezra. Nah, ayo kita mulai. Nabi Ezranya duduk di tempat yang agak tinggi. Di sana di depannya banyak sekali orang-orang yang mendengarkan cerita Nabi Ezra ini. Yuk. Nabi Ezra akan bercerita. Dia membuka gulungan. Seperti ini zaman dulu, belum ada buku, belum ada kitab, tapi digulung seperti ini. Ya. Nabi Ezra itu senang sekali bercerita tentang Tuhan Allah pada saat itu kepada umat Israel. Nabi Ezra itu adalah seorang yang pintar dalam hukum agama, ahli kitab. Dia sangat pandai dalam hal keagamaan. Nah, Nabi Ezra juga sangat patuh kepada Tuhan. Waktu itu keadaannya bangsa Israel baru saja kembali ke Yerusalem, tanah air mereka. Sebelumnya bangsa Israel itu sebagai orang jajahan yang dijajah oleh bangsa Babilonia. Mereka harus pergi dari tanah airnya, meninggalkan semuanya. Mereka kembali ke tanah airnya dan ternyata mereka melihat tanah airnya sudah rusak. Banyak sekali bangunan yang rusak, rumahnya mereka rusak, bait Allah juga rusak. Sedih sekali rasanya, mereka sedih melihat tanah air dan rumah bahkan bait Allah yang rusak itu. Mereka bersama-sama membangun kembali tanah airnya. Mereka membangun kotanya, rumahnya, dan rumah Tuhan juga dibangun oleh mereka. Ya, terus mereka ingat, selama ini mereka melupakan peribadahan. Mereka tidak melakukannya lagi. Mereka ingat, oh iya, mereka harus beribadah kepada Tuhan Allah. Lalu saat itu bangsa Israel memohon atau meminta tolong Ezra untuk bercerita tentang Tuhan Allah di hadapan mereka. Mereka ingin atau minta diajari, mendengarkan cerita tentang Tuhan Allah, mendengarkan hukum agama. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ezra? Dengan senang hati Nabi Ezra datang dan mengajarkan, menceritakan kembali apa saja yang ia ketahui tentang Tuhan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak mendengarkan, menyimak cerita Nabi Ezra dengan sungguh-sungguh. Senang hati mereka. Ada yang sampai terharu
bahkan menangis mendengar menyesal mereka melupakan Allah selama ini. Ternyata Nabi Ezra mengajarkan mereka dan membuat mereka menjadi kembali kepada Allah. Nabi Ezra melakukannya dengan senang hati, bergembira. Jadi semua orang tertarik untuk mendengarkan tentang kabar Tuhan. Nah, lalu ada beberapa orang yang datang kepada Nabi Ezra. Aku sedih sekali, aku sangat menyesal. Aku bersalah selama ini meninggalkan Tuhan Allah. Nabi Ezra menasihatinya. Hukum Allah itu bukan suatu penghukuman bagi umatnya yang dikasihi, tetapi untuk mengingatkan, untuk menjadi penyemangat, untuk hidup yang baik di dalam Tuhan. Begitu. Jadi selama ini Nabi Ezra selalu melakukan tugasnya sebagai ahli agama dengan senang hati. Jadi orang-orang pun senang melihatnya, tertarik untuk mengenal Tuhan. Nah, begitu cerita tentang Nabi Ezra. Kita bisa tahu bahwa Nabi Ezra melakukan segala pekerjaan dan tugasnya dengan penuh sukacita, dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Sehingga orang lain melihat, Nabi Ezra itu baik. Dia disuruh oleh Tuhan Allah untuk memberitakan tentang Tuhan. Dia lakukan dengan baik, dia lakukan dengan senang hati, dengan tersenyum, muka bergembira, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah. Dia lakukan dengan senang hati semua, bersuka cita. Anak-anak pun begitu, supaya menjadi contoh yang baik, melakukan sebuah tanggung jawab, melakukan semua pekerjaan dengan senang hati, dengan sukacita, sehingga banyak menolong orang lain. Orang lain juga melihat, anak Tuhan itu melakukan segala sesuatu dengan sukacita, senyum dan muka gembira, tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut. Ya, oke, kita tiru Imam Ezra. Oke, baiklah. Kita lanjutkan minggu depan dengan cerita yang baik, yang bagus-bagus pasti. Kita tunggu ada siapa ya? Ada Mbak Puji minggu depan ya. Dengan cerita yang luar biasa juga. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Seru nggak ceritanya? Yuk kita sambutkan dengan lagu Dengar Panggilan Tuhan. Pelayan umatnya.
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan memberikan persembahan dapat dititipkan ke papa mama kita. Iringi persembahan dengan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Juga kami bersyukur melalui persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan kami yang juga kami terima saat ini.
Biarlah Engkau tutup bungkus kami sehingga kami bisa jauh dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sudah mulai ada PTM. Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik dan melindungi kami semua dan teman-teman kami agar jauhkan dari wabah COVID-19 sehingga kami tetap dapat menuntut ilmu di sekolah. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap pekerjaan mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Jakarta, dan khususnya untuk Komisi Anak. Izinkan Komisi Anak GKJ Jakarta tetap dapat melayani setiap anak-anak dan menceritakan kepada anak-anak tentang cinta kasih Tuhan Yesus dan menjalankan dalam setiap langkah mereka. Untuk negara Indonesia tercinta, biarkan Indonesia tetap bisa melindungi setiap anak-anaknya, supaya setiap anak bisa bermain dengan merdeka dan belajar tanpa ada tekanan dari manapun. Dan Indonesia bisa memenuhi setiap kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak Indonesia semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan kami dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang ibadah kita telah selesai. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, selamat beraktivitas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.